saya Misi, Sobat MR ya pasti sedang lagi bingung-bingung ya. Karena semua kebutuhan tuh sekarang lagi naik. Kayak misalnya seiring dengan BBM naik, gas ikut naik, minyak naik, cabai-cabean juga naik, pastinya pusing. Nah, apa sih yang harus kita lakukan di tengah naiknya dan membengkaknya biaya-biaya ini? Nah, langsung aja kita tanya Bu Mika tentang perihal kenaikan harga-harga itu. Nah, jadi Bu Mika gimana nih? Dengan kondisi yang harganya semakin naik, apakah kita harus berhemat atau meningkatkan penghasilan? Berhemat itu perlu ya, bukan hanya dalam kondisi harga barang dan jasa lagi naik ya. Sebab saat kita penghasilannya naik, kalau pengeluaran kita juga naik, berarti kemampuan kita untuk menabung juga tidak ada. Apalagi kalau zaman harga barang dan jasa naik, penghematan lebih harus dilaksanakan. Hanya saja yang namanya penghematan itu memang tidak nikmat ya. Orang kan senangnya dia punya uang, kemudian dia belanja kan gitu ya. Nah kemudian yang lain halnya juga, yang namanya penghematan itu juga harus diiringi dengan kenaikan penghasilan. Jadi saran saya, kalau dalam kondisi inflasi tinggi, harga barang dan jasa cenderung terus naik dari tahun ke tahun, maka Sobat MRE perlu melaksanakan dua hal secara beriringan. Melakukan penghematan, kemudian menambah penghasilan ya. Melakukan penghematan itu langsung bisa kita laksanakan sekarang gitu ya. Sementara kalau untuk menambah penghasilan, punya 2 atau 3 penghasilan bagus sih, tapi kan nggak langsung bisa besok gitu. Jadi seperti multi karir lah Bu ya. Ya betul ya. Untuk kita bisa menghemat pengeluaran, maka kita teliti terlebih dahulu pengeluaran apa yang bisa kita kurangi, kemudian juga cara kita berbelanja. Karena ternyata tidak semua loh pengeluaran kita itu bisa di stop. Contoh ya, kita tidak mau langganan listrik misalnya, kan nggak bisa gitu. Kemudian nggak mau belanja dapur, kan nggak bisa juga. Tapi kan bisa dikurangi, bisa menghemat pemakaian listrik ya. Untuk belanja dapur juga bisa kok kita siasati. Misalnya kalau mau beli minyak goreng aja, minyak goreng itu terdiri dari beberapa penawarannya, ada beberapa harga gitu, dari beberapa merek, harganya juga beda-beda. Nah mungkin tadinya kita beli minyak goreng yang mahal, kita kemudian beli minyak goreng yang mungkin harganya dengan kualitas yang sama, tetapi harganya mungkin jauh lebih hemat, bisa gitu ya. Atau mungkin ngerajin-rajin lah cari diskon gitu ya. Itu namanya kita mengganti barang yang sama tetapi dengan harga yang berbeda. Jadi pengeluaran tadi tidak di stop sama sekali ya. Kemudian untuk bisa mengendalikan pengeluaran, biasakan belanja itu sesuai dengan dana yang ada. Jadi dibuat anggarannya dulu, catatan belanjanya dulu apa yang mau dibeli, kemudian juga harus sesuai dengan dana yang ada dan harusnya dibayar cash ya kalau untuk belanja harian. Jadi lucunya kita kadang kalau belanja dulu baru catat, oh tadi belanja sekian itu berarti kebiasaan yang salah ya? Kayaknya terbalik ya. Jadi dari rumah itu, apalagi kalau mau belanja bulanan, kita lihat istilahnya stok of now. Oh stok of now. Ya. Mie instannya udah tinggal berapa, minyak gorengnya tinggal berapa ya. Kalau masih banyak kenapa harus beli dalam jumlah yang sama, kan tinggal membeli kekurangannya gitu, sehingga kita tidak berlebihan. Belanja bulanan beberapa barang juga kalau disimpan terlalu lama kan rusak ya, jadinya mubazir ya. Gak kerasa sih melakukan penghematan kecil-kecil buat apa sih gitu ya. Tapi kalau kita kumpul dalam 1 tahun, uang yang kita bisa hemat itu kalau ditabung itu sangat bisa membantu kita untuk berinvestasi loh. Barulah kalau kita sudah stabil dan sudah perilaku keuangan kita sudah baik, sudah konsisten ya, sedikit demi sedikit kita mencoba untuk mendapatkan atau mengusahakan kita punya penghasilan tambahan. Dan itu banyak banget caranya, gak harus langsung buka usaha. Kalau kita bisa mengajar bahasa Inggris, kita bisa memberikan kursus bahasa Inggris dan kita dibayar karena mengajar. Punya keterampilan apapun, Anda bisa tawarkan ke orang yang membutuhkan dan Anda bisa dibayar dari keterampilan Anda. Jadi 2 hal itu memang harus berjalan beriringan ya Bu ya. Selain kita harus berhemat, kita juga kalau bisa untuk menambah penghasilan dengan keahlian yang kita miliki mungkin ya. Ya, sehingga modal untuk mendapatkan, biasanya kan orang kalau buka usaha dia perlu modal besar, makanya dia mulai-mulai gitu ya. Menurut saya dari apa yang ada, Anda gunakan kreativitas Anda sehingga
dari keterampilan Anda punya pengetahuan, itu bisa menghasilkan uang kembali untuk Anda. Oke, jadi Sobat MRE, bagi Anda yang merasa pusing nih, semua harga naik, cabai naik, minyak naik, ya nggak usah pusing-pusing. Jadi ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama berhemat, ya Bu ya. Betul. Dan yang kedua adalah mencoba untuk meningkatkan penghasilan kita, dan keduanya harus berjalan beriringan.